Bab 921 satu-satunya penghiburan. Sementara semua orang memberi selamat padanya, hanya Baiji yang terkulai di tanah dengan wajah pucat pasi. Berhasil? Bagaimana bisa berhasil? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang berhasil selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kali ini berhasil, gumamnya dengan ekspresi enggan di wajahnya. Tepat pada saat itu, Yi Feng tiba-tiba berjalan ke arahnya. Dia menatapnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Apakah kamu Baiji? Yi Feng menyela gumaman Baiji. Baiji mengangkat kepalanya dan langsung menatap tajam ke arah Yi Feng. Tatapan ini membuatnya amat ketakutan. Aku, jawabnya terbata-bata. Meskipun sulit baginya untuk menerima hasilnya, dia mengerti bahwa setidaknya untuk saat ini dia tidak akan pernah berani menyinggung Yi Feng. Apakah kamu telah merusak warisan itu? Yi Feng bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar ini, jantung Baiji berdebar kencang. Menurutnya, karena Yi Feng memasuki warisan itu dan mampu keluar hidup-hidup, dia pasti tahu bahwa dia telah merusaknya, dan mustahil baginya untuk mencari alasan atas masalah ini. Senior, tolong ampuni aku, senior, tolong ampuni aku. Baiji berlutut dan memohon ampun, sambil menangis dengan getir, saya dibuat bingung oleh iblis sesaat, jadi saya melakukan kesalahan besar, tolong ampuni nyawa saya. Sepertinya kamu benar-benar melakukan sesuatu. Yi Feng sangat marah, dia mengulurkan tangannya dan mengangkat Baiji yang tergeletak di tanah seperti seekor ayam, lalu berkata dengan kejam, karena memang kau yang melakukan sesuatu, maka aku bertanya padamu, apa tindakanmu? Baiji masih berpikir bagaimana cara memohon belas kasihan, dia tercengang saat mendengar kata-kata Yi Feng. Kamu tidak menyentuhnya. Tanyanya dengan nada bosan. Omong kosong. Kalau aku mengalami hal ini, akankah mudah bagiku mewarisi warisan ini? Yi Feng mengumpat dengan kejam. Dia mengira Baiji adalah gadis kecil yang manis sebelumnya, dan dia setuju untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak menyentuh apapun dan perjalanannya berjalan lancar. Kalau kekuatan ini sedikit lebih kuat, bagaimana dia bisa menjadi tak terkalahkan di bawah Sein? Izinkan saya bertanya, apa sebenarnya yang Anda lakukan? Yi Feng sangat marah hingga dia menamparkan wajah Baiji. Kepala Baiji langsung bergetar, karena takut mati, dia pun berkata jujur dan berteriak keras, Tuan, semua jurusku ada di gerbang kehidupan. Gerbang kehidupan. Dasar kau sampah, siapa yang menyuruhmu menaruhnya di gerbang kehidupan? Tidakkah kamu tahu bahwa jalan sebenarnya melalui bea cukai adalah gerbang kematian? Mengapa kau tidak menaruhnya di gerbang kematian? Aku bertanya padamu, kenapa? Jika kau memasang perangkap di gerbang kematian, apakah akan semudah itu bagiku untuk melewati bea cukai? Aku bertanya padamu, apakah akan semudah itu bagiku untuk melewati bea cukai? Sambil minum, Yi Feng menamparkan wajah Baiji dan melampiaskan segala amarahnya pada Baiji. Air mata Baiji mengalir di wajahnya. Aku diam-diam mengeluh dalam hatiku bahwa aku tidak tahu bahwa gerbang kematian adalah jalan nyata menuju warisan. Kalau saja aku tahu sebelumnya bahwa jalan menuju gerbang kematian adalah jalan yang sebenarnya, pastilah aku akan memasang formasi setiap 3 meter, dan memasang jebakan setiap 5 meter. Aku tidak akan pernah berakhir seperti ini. Tamparan itu datang silih berganti, membuat orang-orang di sekitar gemetar ketakutan. Ini terlalu tragis. Menurut mereka, kata-kata Yi Feng sangat mematikan dan menyayat hati. Dan dia bahkan mengeluh bahwa level itu terlalu mudah untuk dilewati. Bukankah itu agak terlalu sok? Tetapi tidak peduli apapun, terlepas dari kekuatan Yi Feng, fakta bahwa Yi Feng dapat mewarisi warisan kematian sudah cukup bagi mereka untuk memujanya. Jadi, kita masih harus mengatakan hal-hal yang baik. Senior, Anda telah berhasil memperoleh warisan, dan prestasi Anda di masa depan tidak akan terbatas. Anda akan menjadi tak terkalahkan di masa depan. Ya, kamu akan menjadi tak terkalahkan di masa depan. Tidak hanya itu, menurutku Yunsing tidak terkalahkan, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi ancaman bagimu, senior. Semua orang mengacungkan jempol dan memuji. Tetapi mereka tidak tahu bahwa perkataan mereka tak pelak lagi tengah menaburkan garam pada luka Yi Feng. Yi Feng hampir muntah darah. Dia melemparkan Baiji yang setengah mati itu ke tanah, dan kemudian menyetujui permintaan semua orang untuk menghadiri perjamuan perayaan, segera. Sebuah pesta besar diadakan di Pulau Fengyue. Bersamaan dengan itu, kabar bahwa seseorang berhasil mewarisi warisan kematian pun dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru surga. Karena menurut perjanjian, Pulau Fengyue tidak akan mengambil apapun dari warisan kematian. Tentu saja mereka ingin mengambilnya. Tetapi yang berhasil akan menjadi tamu Pulau Fengyue dan membantu Pulau Fengyue saat pulau itu dalam kesulitan. Manfaat menyebarkan berita ini adalah agar semua orang di seluruh alam surga tahu bahwa Pulau Fengyue mempunyai orang kuat yang berhasil mewarisi warisan kematian sebagai pendukungnya. Semua kekuatan yang memiliki gagasan tentang Pulau Fengyue atau bahkan ingin mencaplok Pulau Fengyue harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kemampuan untuk mengambil alih Pulau Fengyue, bagaimanapun. Warisan kematian sudah terkenal, dan setiap orang normal dapat menebak bahwa kekuatan warisan ini pasti luar biasa.
Yang lebih pintar tentang Suzu dan yang lainnya adalah mereka tidak bertanya pada Yi Feng apa yang dia dapatkan dari warisan itu karena penasaran. Karena hal-hal yang tidak diketahui seringkali membuat orang lebih takut, setiap orang yang memiliki ide tentang Pulau Feng Yue perlu menebak jenis kartu apa yang dimiliki pendukung ini. Jika mereka tidak bisa menebak, mereka tidak akan mengambil risiko. Tetapi sekali Anda bertanya, tidak peduli seberapa bagus warisan itu, selalu ada batasnya. Sekalipun mereka merahasiakannya, kabar pasti akan bocor. Oleh karena itu, untuk Pulau Feng Yue, akan lebih baik jika tidak seorang pun mengetahui apa yang diperoleh Yi Feng dari warisan itu. Semakin besar manfaatnya bagi mereka jika hal itu tetap misterius dan tidak diketahui. Yi Feng merasa bosan dengan perjamuan perayaan ini. Bahkan baginya, hal itu bagaikan tikaman di jantung. Tidak masalah apakah Anda tamu atau bukan. Saya hanya punya satu permintaan. Duduk di atas, Yi Feng berkata dengan ringan. Silakan bicara, senior. Suzu menundukkan kepalanya. Jabatanmu sebagai penguasa pulau berikutnya harus diserahkan padanya. Yi Feng menatap Feng Qianyu dan berkata langsung. Melihat ini, Feng Qianyu segera membungkuk, ekspresi terima kasih tampak di wajahnya. Tentu saja tidak ada masalah dengan ini. Qianyu adalah salah satu pewaris penguasa pulau berikutnya. Dia berhati-hati dan berbakat. Saya selalu optimis tentangnya. Sekarang setelah senior mengatakannya, posisi penguasa Pulau Feng Yue di masa depan pastilah dia. Saya yakin dia lebih mempercayai visi senior. Pulau Feng Yue pasti akan menjadi gemilang di masa depan di bawah kepemimpinannya. Suzu menyetujui permintaan Yi Feng tanpa ragu-ragu. Sangat bagus. Yi Feng mengangguk. Meskipun Feng Qianyu berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, dia dapat mendengar rumor tersebut. Agar bisa memasuki warisan kematian, apa taruhan antara gadis ini dan Baiji? Jadi Yi Feng masih memiliki perasaan baik terhadap gadis ini. Dan membiarkan gadis ini menjadi pemilik Pulau Feng Yue berikutnya sesuai keinginannya adalah satu-satunya penghiburan atas percobaan bunuh dirinya yang gagal. Bab 922 Perubahan ekspresi seketika. Oh, omong-omong, ada dia juga. Yi Feng menunjuk Feng Lingbei dan berkata, anak ini juga berbakat dan harus digunakan. Suzu mengerutkan kening dan menatap Feng Lingbei dengan jijik. Dia juga tidak menyangka bahwa Feng Lingbei bisa mendapat pengakuan seperti itu dari Yi Feng. Namun, dia tidak menunjukkannya, tetapi setuju dengan tenang, jangan khawatir, Lingbei sudah menjadi muridku yang luar biasa. Aku pasti akan menggunakannya tanpa kamu memberi tahuku. Kata-kata ini membuat Feng Lingbei meneteskan air mata kesedihan. Karena hubungan seniornya, Su Zudu setuju dengannya. Terima kasih, senior. Feng Lingbei berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bangun. Setelah Yi Feng membantu Feng Lingbei berdiri, dia menyingkirkan jubahnya. Dia tidak ingin tinggal di Pulau Feng Yue, tempat menyedihkan ini, bahkan untuk sesaat lebih lama lagi. Kalian bisa mengurus sisanya sendiri. Aku tidak akan menahan kalian di sini lebih lama lagi. Yi Feng berkata dengan tenang. Mata Suzu terangkat, tetapi dia segera menariknya kembali dan berkata dengan tergesa-gesa, mengapa kamu terburu-buru pergi, senior? Aku belum mengajakmu berkeliling Pulau Feng Yue. Saya tidak ingin memikirkannya. Yi Feng melambaikan tangannya, mengucapkan selamat tinggal singkat kepada saudara Feng, dan langsung meninggalkan Pulau Feng Yue. Suzu memimpin para pemimpin senior Pulau Feng Yue untuk mengantar Yi Feng sampai ke pantai dan mengawasi Yi Feng pergi hingga dia menghilang. Setelah melihat Yi Feng pergi, Feng Qianyu menatap Suzu, membungkuk dan berkata, Tuan. Namun, yang tidak terduga adalah ekspresi Suzu langsung berubah. Seseorang, tangkap Feng Qianyu untukku. Saat suaranya jatuh, dua tetua di belakangnya bergegas keluar pada saat yang sama dan menyerang Feng Qianyu. Feng Qianyu bukan tandingan kedua tetua itu. Kultivasinya disegel oleh mereka hampir seketika dan dia dipenjara di tempat. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Wajah Feng Qianyu berubah drastis, dan dia mengangkat kepalanya untuk bertanya pada Suzu. Kau masih berani memanggilku guru? Kau melakukan pengkhianatan, berkomplot untuk mendapatkan posisi, dan menggunakan rencana jahat untuk menyakiti sesama muridmu. Kau tidak layak menjadi muridku. Suzu berteriak dengan suara dingin. Kau benar-benar. Feng Qianyu dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ketika menatap lelaki tua di depannya, untuk pertama kalinya dia merasa bahwa dia begitu aneh dan dingin. Dia tahu bahwa Suzu memihak pada Baiji. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Suzu akan begitu memihak pada Baiji. Yi Feng baru saja pergi, dan dia mulai membuat masalah tanpa mempedulikan apapun, bahkan tidak mau menunggu sesaat pun. Sungguh konyol bahwa dia masih menganggap Suzu sebagai ayah kandungnya. Karena marah, dia meludahkan darah. Dasar binatang tua, kenapa kau perlakukan adikku seperti ini? Feng Lingbei yang berdiri di sana melihat kejadian itu dan tidak peduli dengan tuannya atau tidak. Dia hanya meraung dan memegang pedang untuk menyelamatkan Feng Qianyu. Hal yang tidak berguna. Suzu bahkan tidak memandang Feng Lingbei. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan untuk menghancurkan dunia langsung menyelimuti Feng Lingbei. Engah. Feng Lingbei memuntahkan darah ke udara, terbang mundur, dan jatuh ke laut yang gelap.
Ling Bei. Wajah Feng Qianyu menjadi pucat dan matanya menjadi merah saat melihat ini. Dia melepaskan diri dari kedua orang tua itu dan berlari menuju pantai seperti orang gila. Kamu masih berani lari. Ledakan. Suzu menendang Feng Qianyu dengan keras ke tanah. Feng Qianyu terluka parah dan muntah darah, lalu jatuh ke tanah. Namun, adegan Feng Lingbei jatuh ke laut muncul dalam pikirannya. Dia menahan luka-luka parah di tubuhnya gemetar, melihat ke arah di mana Feng Lingbei terjatuh, dan berjuang untuk menopang telapak tangannya dan memanjat untuk menyelamatkan Feng Lingbei. Suzu memberikan pukulan yang sangat berat, jika Feng Lingbei tidak dirawat tepat waktu, dia pasti akan mati. Belum lagi, ada monster laut yang tak terhitung jumlahnya di Laut Hitam. Namun saat dia hendak berdiri, sepatu bot hitam pekat milik Suzu menginjak punggung Feng Qianyu, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ah! Feng Qianyu dengan rambut acak-acakan berusaha keras untuk menopang tubuhnya, tetapi beban di punggungnya begitu berat sehingga dia hanya bisa melihat tanpa daya ke arah di mana Feng Lingbei jatuh, merasa patah hati. Tidak peduli seperti apa saudaranya. Meskipun dia jauh lebih lemah darinya, dia selalu mendukung dan mencintainya tanpa syarat. Bahkan dia mengerti, bakat Feng Lingbei tidak kalah dengannya, hanya saja dia diam-diam telah memberikan sumber daya kultivasinya kepadanya sejak kecil. Disebut sebagai adik laki-laki, tetapi lebih seperti kakak laki-laki yang menyayanginya. Terlebih lagi, Feng Lingbei adalah satu-satunya kerabat yang tersisa di dunia sejak kematian ayahnya. Tuan, saya salah. Saya mengakui semua dosa saya. Saya tidak menginginkan posisi penguasa pulau. Saya hanya memohon kepada Anda untuk menyelamatkan saudara saya. Tolong selamatkan dia. Feng Qianyu menginjak tanah, dengan ke-10 jarinya tertanam ke dalam tanah. Matanya yang merah dipenuhi air mata darah. Dia menggoyangkan tubuhnya dan memohon dengan rendah hati kepada Suzu. Dasar wanita pemberontak dan kejam, berhentilah menggunakan kata-kata manis seperti itu untuk menipu orang. Kali ini, kamu tidak akan bisa membalikkan keadaan. Wajah Suzu dingin. Dia sama sekali mengabaikan permohonan Feng Qianyu dan meraih Feng Qianyu dengan telapak tangannya, mengangkatnya ke udara. Demi menghargai hubungan kita sebagai guru dan murid, aku akan mengampuni nyawamu. Tetapi Anda dapat lolos dari hukuman mati, tetapi Anda tidak dapat lolos dari hukuman hidup. Dia mendekati Feng Qianyu dengan dingin, dengan kekuatan mengalir di telapak tangannya. Satu telapak tangan, itu jatuh di perut bagian bawah Feng Qianyu. Feng Qianyu menjerit melengking. Telapak tangan ini tidak hanya menghancurkan dantiannya, tetapi juga melukai organ dalamnya. Darah bercampur serpihan organ dalam menyembur keluar. Dia tidak dapat bertahan lagi, dan matanya yang menatap ke arah di mana Feng Lingbei terjatuh ke laut, berangsur-angsur menjadi kabur. Dia akhirnya terjatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Seret dia ke bawah, lempar dia ke gua kuya, dan penjarakan dia dengan paku penekan jiwa. Suzu melambaikan tangannya dengan ekspresi dingin, dan dua orang menyeret tubuh Feng Qianyu yang terluka ke bawah. Jejak darah yang panjang tertinggal di tanah. Cek, sungguh menyedihkan. Wanita ini berani bersaing dengan putramu sendiri untuk posisi penguasa pulau. Dia pantas mendapatkan hukumannya sendiri. Baiji, dengan wajah dan hidung memar, berjalan keluar dari samping sambil tertawa dingin. Bagaimana lukamu? Suzu bertanya. Masih terasa sedikit sakit. Baiji menyentuh pipinya dan berkata dengan kejam dengan mulut bengkok, kasihan sekali, hanya wanita ini yang begitu menyedihkan, dan pelaku yang memukulku melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk membalas dendam padanya, tapi pikirkan bagaimana cara mewujudkannya saat dia kembali suatu hari nanti. Suzu mendengus dingin. Dengan kecerdasan dan bakatmu, ayah, kau pasti sudah siap untuk ini. Baiji mencibir. Ya, Suzu mengangguk dan berkata, hubungan orang ini dengan Feng Qianyu biasa saja, dan dia tidak berniat tinggal di Pulau Feng Yue, jadi dia mungkin tidak akan datang ke Pulau Feng Yue lagi di masa mendatang. Tentu saja, bahkan jika dia kembali, ada banyak cara untuk mencari alasan. Katakan saja bahwa Feng Qianyu meninggal karena dirinya sendiri. Ayah benar. Baiji mencibir, tapi ayah, jika orang bernama Yi itu tidak kembali, bukankah Pulau Feng Yue kita akan kehilangan pendukungnya? Tidak masalah apakah dia kembali atau tidak. Kita hanya perlu meminjam namanya, kata Suzu. Itu benar. Baiji mengangguk tanda setuju, lalu teringat sesuatu dan bertanya, lalu bagaimana dengan elemen-elemen keras kepala yang netral itu? Mari kita singkirkan mereka semua. Suzu berkata dengan dingin, awalnya, aku tidak ingin bertindak sejauh ini. Aku ingin mempertahankan mereka agar kamu dapat naik tahta secara sah, tetapi aku tidak menyangka akan terjadi kecelakaan dengan Yi Feng. Kalau begitu, kita hanya bisa menggunakan cara yang sangat kejam. Ayah, seharusnya ayah sudah melakukan ini sejak lama. Ayah berpura-pura membiarkan Feng Qianyu dan aku bersaing secara adil. Itu hanya membuang-buang waktu, kata Baiji. Diamlah. Jika kita benar-benar menilai dari kemampuannya, Feng Qianyu jauh lebih kuat darimu. Suzu mendengus dingin. Baiji mengerutkan bibirnya, tidak setuju, meregangkan tubuhnya dan berkata dengan malas, siapa yang menyuruhku menjadi anak kandungmu?
Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku harus melampiaskan amarahku pada Feng Qianyu yang tidak bisa kulampiaskan pada Yi Feng. Aku akan menyiksanya. Setelah mengatakan itu, Bai Ji langsung pergi ke Gua Kuya. Bab 923 Pentingnya Pulau Bayangan Lu Benwei. Lu Benwei, Naiji, Centi Pede, Gouzi dan lainnya berkumpul di pantai. Selain itu, ada Bai Mei, yang memperoleh tulang emas tertinggi karena kesempatan Lu Benwei. Bai Mei mengenakan gaun tidur dan memegang panci besi berkarat dan pecah, membalik-baliknya dengan penuh semangat. Ada pasir yang bergulir di dalam pot. Di samping kompor tersebut, terdapat panci-panci dan mangkuk-mangkuk tua yang diisi dengan segala macam bumbu-bumbu, termasuk dedaunan, ranting-ranting, kelopak-kelopak bunga yang layu, dan tanaman merambat yang dipetik entah dari mana. Bai Mei dengan serius mengambil 2 lembar daun dan melemparkannya ke dalam panci, lalu mulai menumisnya lagi. Tidak jauh dari situ, Lou Benwei sedang membungkuk, menanam bibit tanaman dengan rapi di pantai. Kadang-kadang ia akan menegakkan tubuh dan memukul-mukul pinggangnya, dan kadang-kadang melepas topi jeraminya untuk mengipasi dirinya sendiri. Sekarang tengah hari dan aku sedang mencangkul ladang. Keringatku menetes ke tanah. Lou Benwei menatap langit dan berkata, sudah waktunya makan siang. Setelah berkata demikian, ia meletakkan perkakas pertaniannya, berjalan mengitari pantai, dan menuju rumah. Istriku, aku kembali. Dia menyingkirkan topi jeraminya, berjalan menuju dapur, dan memeluk pinggang ramping Bai Mei dengan penuh kasih sayang dari belakang. Ah, masakan istriku sungguh lezat. Lou Benwei mencondongkan tubuh ke arah panci dan mengendus pelan, memperlihatkan ekspresi senang. Ia mengambil segenggam pasir halus dari samping dan melemparkannya ke dalam panci. Istriku, suamimu suka makanan asin, jadi tambahkan lebih banyak garam. Baiklah, suamiku. Wajah cantik Bai Mei memerah, dan dia menanggapi dengan menundukkan kepala, jelas tidak begitu mendalami perannya. Wah wah wah. Di sampingnya, di dalam buayan yang terbuat dari rumput, kelabang itu dibungkus erat dengan selembar kain putih di bawah selangkangannya. Ia menangis di saat yang tepat, dan memanggil dengan suara bayi, Baba, Mama. Oh, yo, anak itu menangis. Ibu teruslah sibuk. Aku akan pergi untuk menenangkan bayi kita. Lou Benwei mengeluarkan kelabang itu dari buayannya, mendekapnya, dan membujuknya dengan lembut, anak baik, sayangku, tidurlah. Gaga ah. Kelabang kecil itu menangis tersedu-sedu, dan setelah beberapa saat menutup matanya. Pasangan muda itu memakan makan siang mereka sementara anjing itu berjalan mengelilingi meja sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Istri, ingat untuk memberi makan anjing. Dia makan kotoran lagi. Lou Benwei mengambil tulang batu dari mangkuk dan melemparkannya ke tanah. Melihat hal itu, anjing itu menerkamnya. Begitulah, di tengah kesibukan, hari-hari keluarga itu pun berlalu dengan bahagia. Kakak, bagaimana dengan kemampuan aktingku? Di buayan, Lipan merobek kain putih di bawah selangkangannya dan berlari ke Lu Benwei untuk mengambil pujian. Kakak, bagaimana denganku? Gou Zi pun bergegas mengambil pujian. Kalian semua sangat hebat, tetapi tentu saja yang terbaik adalah Nona Bai Mei. Lu Benwei sangat memuji mereka dan mengikis sepotong tulang untuk diberikan kepada Bai Mei. Di sampingnya, Naiji dan Ling Wang menitikkan air mata kesedihan, tampak sedih, kakak, bisakah kau mengajak kami berdua saat bermain rumah-rumahan nanti? Lain kali. Lu Benwei tertawa terbahak-bahak, mengenang masa lalu dengan rasa yang tak berkesudahan. Wah, senangnya punya istri. Aku, Lu Benwei, bertanya-tanya kapan aku bisa menemukan cinta sejatiku. Melihat ini, Gou Zi, Centi Pede dan yang lainnya langsung mulai menyombongkan diri, bahkan Milky Next di samping mereka juga tidak mau kalah. Kakak, kamu sangat tampan, cinta sejati akan segera datang. Benar sekali. Alasan mengapa aku tidak bisa menemukan cinta sejati saat ini adalah karena aku belum bertemu wanita yang pantas untukmu. Jadi, saudaraku, kamu harus mampu menahan kesepian itu untuk sementara waktu. Lagi pula, pria yang luar biasa seringkali kesepian. Lu Benwei sangat senang dengan kata-kata ini. Dia menyentuh kepala Gou Zi dan yang lainnya dan memuji mereka. Namun, tepat ketika kedua bersaudara itu tengah bersenang-senang, Lou Benwei tiba-tiba berdiri, dengan tengkoraknya yang berlubang menatap ke langit. Apakah ada yang berani menentang keinginan Tuan? Dia tampaknya telah berubah ke keadaan yang berbeda. Melihat ini, Gou Zi dan yang lainnya berdiri dengan ekspresi serius. Kakak, ada apa? Gou Zi bertanya dengan gugup. Lou Benwei melambaikan tangannya, dan sebuah kenangan kuat terlintas di benak Gou Zi, Naiji dan lainnya. Mereka melihat sang guru mendekati altar. Dia mengalahkan semua musuh di sepanjang jalan dan merebut warisan, lalu berjalan keluar dari altar. Kemudian, di pesta perayaan, dia melihat sang guru memberitahu Su Zhu agar menjadikan Feng Qianyu sebagai penguasa pulau. Dia juga melihat bahwa setelah sang guru pergi, Su Zhu dan yang lainnya mengingkari janjinya, sama sekali tidak menghiraukan perkataan sang guru, dan menyerang Feng Qianyu serta Feng Lingbei. Amarah meledak dari Gou Zi dan yang lainnya. Di dunia ini, ada orang-orang yang menentang keinginan tuannya.
Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata kematian. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ada pandangan sinis di mata Sang Gouzi. Tentu saja, aku, Lou Benwei, akan menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuan. Tentu saja, aku, Lou Benwei, akan membersihkan kekacauan yang tidak dibersihkan oleh Tuan. Bukankah ini arti keberadaanku, Lou Benwei, pada tahap ini? Lou Benwei tersenyum dingin, mengangkat tangannya, membuat lubang besar di langit, dan melangkah masuk. Gouzi dan yang lainnya mengikuti dari dekat di belakang Lou Benwei. Di Gua Kuya, Bai Ji menatap Feng Qianyu di depannya dengan ekspresi puas di wajahnya, memegang cambuk panjang dan mencambuk tubuh Feng Qianyu berulang-ulang. Inilah cambuk yang menyiksa jiwa. Apa yang diderita Feng Qianyu bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi juga pukulan berat bagi jiwanya. Sekalipun Feng Qianyu normal, dia akan menderita luka serius jika terkena cambuk, belum lagi dantian Feng Qianyu kini telah hancur dan dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Di bawah siksaan Bai Ji, Feng Qianyu telah lama disiksa hingga tak bisa dikenali lagi. Tetapi itu belum cukup, Bai Ji mengambil seember obat yang 100 kali lebih kuat dari air garam dan menuangkannya ke Feng Qianyu. Ketika ramuan itu bersentuhan dengan luka Feng Qianyu, langsung menimbulkan reaksi hebat, keluarlah asap putih. Lukanya lebih menyerupai air mendidih, menimbulkan gelombang mendidih, yang tampak mengejutkan. Ah, Feng Qianyu yang seluruh tubuhnya dipaku oleh kuku penekan jiwa, menjerit melengking. Siksaan ganda terhadap tubuh dan pikiran membuat kesadarannya kabur dan dia berada di ambang kehancuran. Wanita jalang, bisakah kau mengalahkanku dalam perkelahian? Bai Ji menjambak rambut Feng Qianyu dan menarik kepalanya ke atas, memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka namun tetap cantik. Bukankah kamu sangat bersemangat sebelumnya? Terutama saat Yi Feng keluar dari altar, bukankah kamu sangat bangga? Kamu pasti sangat senang saat Yi Feng mengalahkanku. Sekarang, coba aku lihat bagaimana kamu bisa melompat. Bai Ji menamparkan wajah Feng Qianyu dan mencengkeramnya lagi. Kau seharusnya menantikan Yi Feng datang menyelamatkanmu sekarang, kan? Tapi dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Menurut informasi dari informan, dia sudah pergi sangat jauh sekarang. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Kau harus benar-benar melupakan ide ini dan menikmati siksaanku terhadapmu. Hahaha. Bai Ji tertawa tajam dengan ekspresi ganas di wajahnya. Namun, pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di koridor kosong di sebelahnya. Tap tap tap. Bai Ji menyipitkan matanya dan menoleh. Lalu, saya melihat beberapa bayangan berjalan ke arah sisi ini di koridor yang kosong. Karena cahaya latar, wajah mereka tidak dapat terlihat jelas, dan saya hanya dapat melihat samar-samar bahwa mereka mengenakan jubah hitam. Bab 924 Sebuah telapak tangan. Siapa itu? Ini adalah Gua Kuya. Siapa yang menyuruhmu masuk? Keluarlah. Bagi Bai Ji, sebagai pemilik berikutnya Pulau Feng Yue, seluruh Pulau Feng Yue adalah miliknya. Di wilayahnya, ia bahkan tak peduli siapapun dan hanya berteriak keras. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai bicara, lelaki berjubah hitam di hadapannya mengulurkan tulang jari berwarna putih. Dengan ketukan ringan pada tulang jari, aliran energi langsung melesat keluar. Retakan. Ah, bersamaan dengan suara merdu itu, terdengar pula teriakan melengking Bai Ji. Kekuatan energi ini secara langsung mematahkan semua gigi Bai Ji, yang jatuh ke tanah dengan suara berisik. Bai Ji menutup mulutnya menahan sakit dan menjerit dengan suara yang menyayat hati. Dia tidak dapat menutupi darah dengan tangannya dan darah itu mengalir keluar melalui jari-jarinya. Dasar bajingan, beraninya kalian menyerangku. Bai Ji menutup mulutnya dan berteriak dengan ganas, tetapi suaranya terdengar seperti dia sedang memegang telur sapi di mulutnya dan tidak jelas. Momen berikutnya, sebuah tangan tak kasat mata muncul di udara, tiba-tiba mencengkeram lehernya dan mengangkatnya dari udara tipis. Perasaan tercekik yang luar biasa membuat Bai Ji kehabisan napas, matanya terbuka lebar dan merah. Kamu, siapa kamu? Dia menatap pria berjubah hitam di depan dan berkata dengan susah payah. Mengaum. Wajah itu tiba-tiba mendekat, membuat Bai Ji begitu takut hingga matanya nyaris keluar. Itu adalah wajah kematian. Namun dalam sekejap mata, keadaannya kembali kabur, begitu kaburnya hingga Bai Ji mengira ia melihat ilusi. Pada saat yang sama, tangan tak terlihat itu menghilang, Bai Ji jatuh ke tanah, memegangi lehernya dan bernapas dengan cepat. Sementara beberapa pria berjubah hitam tidak memperhatikan, dia dengan cepat membuka gulungan teleportasi yang tersembunyi di cincin penyimpanan. Hahaha, dasar bajingan, aku sudah kabur, mari kita lihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Tunggu aku memanggil orang, dan tidak peduli siapa kalian, karena kalian berani menyakitiku, kalian tidak akan pernah pergi. Pria Bai Ji itu telah berteleportasi, tetapi kata-katanya masih bergema di angkasa. Sebuah seringai dingin datang dari balik jubah hitam itu, begitu menghina dan sarkastis. Dia hanya mengangkat telapak tangannya pelan-pelan, menyatu dengan kekosongan, dan mengulurkan kelima jarinya untuk menggenggam. Meski semua ini tampaknya merupakan proses yang panjang, sebenarnya hal itu terjadi hanya dalam waktu singkat.
Pada saat ini, Menara Feng Yue penuh dengan orang, mereka semua adalah orang kepercayaan Su Zhu. Dia baru saja melaksanakan pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang di Sekte Feng Yue, dan semua suara yang menentangnya telah ditangkap dan dipenjarakan. Baiji diteleportasi ke Menara Feng Yue dalam sekejap. Kemunculan Baiji yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang yang hadir, terutama kenyataan bahwa Baiji berdarah dan mulutnya penuh gigi yang hilang, yang langsung membuat Su Zhu gelisah. Apa yang sedang terjadi? Su Zhu menepuk meja, berdiri, dan bertanya dengan suara berat. Ayah, ada musuh dari luar dan seseorang ingin membunuhku. Mereka sekarang berada di Gua Kuya, dan mereka tampaknya ingin menyelamatkan wanita itu, Feng Qianyu. Aku berhasil lolos dengan bantuan gulungan teleportasi yang kau berikan padaku. Cepat, bunuh mereka. Setelah mendarat, Baiji menutup mulutnya dan mengeluarkan suara penuh kebencian, mereka berani sekali mematahkan gigiku, aku ingin mereka mati dengan menyedihkan. Apa? Berani menerobos Sekte Feng Yueku dan datang ke Gua Kuya untuk menyelamatkan orang. Su Zhu langsung marah besar. Tetapi pada saat ini, fluktuasi misterius datang dari kekosongan di dalam gedung. Su Zhu mengangkat matanya dan merasakan firasat buruk di hatinya. Sungguh, saat berikutnya, kekosongan di belakang Baiji terkoyak, dan sebuah tangan putih tiba-tiba terulur dan mencengkeram leher Baiji. Tubuh Baiji tiba-tiba menegang. Ketakutan yang amat sangat menyebar dalam hatinya, dan dia merasa kematian sedang mendekatinya. Wah! Dengan suara keras, kepala Baiji meledak, berubah menjadi hujan darah dan daging hancur yang berceceran di seluruh Menara Feng Yue dan bahkan wajah Su Zhu. Berani sekali. Melihat putra satu-satunya meninggal di depannya, mata Su Zhu tiba-tiba memerah. Tahukah Anda, putranya dipisahkan darinya saat ia masih kecil, dan ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencarinya. Sekarang ayah dan anak itu akhirnya bersatu kembali, dan mereka akhirnya menguasai seluruh pulau Feng Yue, tetapi putranya telah meninggal. Aku ingin kamu mati. Su Zhu berteriak keras, dan kultivasinya di alam Hedao meledak. Api berkobar di sekujur tubuhnya dan ia berubah menjadi manusia api yang mengamuk. Jelas sekali, apa yang ia integrasikan adalah jalan api. Saat auranya yang berapi-api terungkap, setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan api. Suhu di seluruh Menara Feng Yue meningkat dengan cepat, dan banyak benda meleleh dengan cepat. Dalam kemarahannya, Su Zhu yang membawa kobaran api tebal, menamparkan tangan yang muncul dari kehampaan. Ledakan. Ketika dua telapak tangan saling bersentuhan, badai dahsyat pun muncul. Gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Para eksekutif senior lainnya yang hanya berdiri di sana terhempas mundur oleh energi tersebut. Namun mata Su Zhu membelalak. Matanya dipenuhi ketakutan. Telapak tangannya yang menyala-nyala menyentuh telapak tangan yang putih, namun telapak tangan itu tidak bergerak sama sekali, tetapi malah merasakan dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin yang membekukan ini dengan cepat memadamkan apinya dan menyebar ke seluruh telapak tangannya. Telapak tangannya membeku dan mati dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, ia menyebar ke seluruh tubuh. Untungnya, Su Zhu juga orang yang tegas. Hampir di saat berikutnya, dia memanggil pedang ajaibnya dan menebasnya di bahu. Lengan yang patah itu jatuh ke tanah, namun suaranya tidak tumpul, melainkan suara yang merdu, bagaikan patung es yang jatuh ke tanah. Setelah menyentuh tanah, patung itu berubah menjadi pecahan es dan berserakan di mana-mana. Ruang angkasa menyusut. Tangan putih itu menghilang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi Su Zhu hanya terus terengah-engah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan ketakutan di hatinya bertahan lama. Ia tidak pernah menduga bahwa hanya karena satu kontak saja ia akan kehilangan satu lengan, dan jika ia tidak bereaksi cukup cepat, maka yang kehilangan lebih dari satu lengan. Masih ada lagi hal yang membuatnya takut. Tetapi tangan itu sama sekali tidak mengeluarkan kekuatan apapun, ia hanya meremukkan Baiji hingga mati dan hanya tergeletak di sana dan disentuh olehnya. Bayangkan saja, telapak tangan itu ada di sana, dan Su Zhu, sebagai penyerang, bukan saja dia gagal menjabat tangan itu sama sekali, tetapi dia juga kehilangan sebagian tangannya. Seberapa kuatkah pemilik pohon palem ini? Su Zhu tidak dapat membayangkannya. Ekspresinya sangat serius. Musuh sekuat itu berada di luar imajinasinya. Dari mana datangnya guru sekuat itu? Sepertinya tidak ada orang seperti itu di antara musuh. Dia bingung. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan hati Dao Baiji. Walaupun Baiji meninggal, selama hati Tao-nya masih ada, dia tidak sepenuhnya mati. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah ia bisa ditemukan menemukan tubuh baru. Inilah kekuatan menjadi Master Cermin Dao. Bahkan jika Anda meninggal, Anda dapat mengandalkan hati Dao untuk terlahir kembali. Jantung Dao milik Baiji terbang keluar dan mengembun di wajah Baiji. Dia membuka mulutnya dan berteriak keras, "Ayah, tubuhku telah hilang, apa yang harus aku lakukan? Ayah harus membantuku membalas dendam dan mencabik-cabik mereka." Wajah Su Zhu muram. Anda masih ingin membalas dendam saat ini? Tidak bisakah Anda melihat situasinya dengan jelas? Jika Baiji bukan anak kandungnya, dia pasti ingin menghancurkan keyakinan Su Zhu dan membunuhnya seketika.
Tepat pada saat itu, langkah kaki yang berat terdengar di luar gedung, tapak. Ketuk-ketuk. Saat langkah kaki terdengar, wajah Suzu dan orang lain di gedung itu berubah drastis. Sebab setiap langkah yang mereka ambil bagaikan sebuah palu besar yang menghantam dada mereka, yang tanpa terlihat memberikan tekanan yang amat berat. Bab 925 Kehendak Tuhan. Semua orang di gedung itu berkeringat dingin. Matanya tertuju pada bagian luar gedung. Namun langkah kaki itu semakin dekat. Tekanan berat terus datang dan terasa seperti ada gunung yang menekan semua orang. Ledakan. Seseorang di dalam gedung tidak dapat menahan tekanan lagi dan jatuh berlutut di tanah. Mereka yang tidak berlutut juga berjuang untuk bertahan dengan susah payah. Langkah selanjutnya, banyak orang tidak mampu menahan tekanan itu dan berlutut di tanah. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara langkah kaki itu terus berlanjut. Setiap kali melangkah, banyak orang yang berlutut. Suzu di atas matanya merah. Sebagai penguasa terkuat di Pulau Fengyue, meskipun dia belum berlutut, kakinya tidak bisa menahan gemetar, dan lantai di bawah kakinya sudah tertutup retakan padat, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Pintunya terbuka secara otomatis. Beberapa lelaki berjubah hitam yang wajah aslinya tidak terlihat jelas muncul dan tiba di pintu. Begitu mereka tiba di pintu, semua orang di aula sudah berlutut di tanah, dan beberapa orang yang begitu tertekan bahkan telah berlutut di tanah, bahkan tidak dapat berdiri. Di seluruh lapangan, hanya Suzu yang bertahan dengan gigih. Pria berjubah hitam di depan mengambil langkah berikutnya dan melangkah langsung ke dalam gedung. Langkah ini menghasilkan perubahan kualitatif, ledakan. Suzu merasa seakan-akan jiwanya terluka parah, darah muncrat dari mulutnya, dan dia jatuh berlutut di tanah seakan-akan gunung Tai telah runtuh, tempurung lututnya hancur menjadi debu. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap orang yang datang. Giginya gemeretak. Dia memeras otaknya tetapi tidak dapat membayangkan bagaimana Pulau Fengyue kecilnya bisa menyinggung tuan sebesar itu. Namun untungnya, dia punya kartu truf. Dia berani mengambil risiko menyinggung Yi Feng dan membiarkan Bai Ji mewarisi posisi pemilik pulau berikutnya dan melaksanakan pembersihan besar-besaran di Pulau Fengyue. Keputusan yang putus asa seperti itu bukannya tanpa jalan keluar. Dia masih memiliki kartu as di tangannya. Kartu truf di puncak alam pencerahan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah atap. Dia langsung menyampaikan pesan, Senior Wen, Pulau Fengyue kita sedang menghadapi musuh yang kuat saat ini. Saya harap Senior Wen dapat membantu mengusir musuh. Pada saat yang sama Suzu sedang mengirimkan pesan, di atap menara Fengyue. Di sudut, seorang lelaki muda berjubah putih meringkuk, seluruh tubuhnya gemetar, tangannya menutup rapat mulutnya. Pada saat yang sama, dia sangat menyembunyikan nafasnya dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Wah, orang yang menakutkan sekali. Bagaimana mungkin Suzu sialan ini bisa memancing monster sekuat itu? Orang ini ratusan atau ribuan kali lebih kuat dariku di kehidupanku sebelumnya. Tidak, jangan temukan aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Dan Suzu sialan ini, jangan beritahu aku. Ia berdoa dengan gila-gilaan di dalam hatinya. Namun saat berikutnya, suara Suzu muncul dalam pikirannya. Astaga, dia terkejut. Sialan, sudah kubilang jangan kirim pesan padaku, kenapa kau masih juga mengirim pesan padaku? Bagaimana jika monster itu menangkap pesan Anda? Tidak, aku tak boleh terekspos. Saya akhirnya terlahir kembali dan saya sama sekali tidak boleh gagal di sini. Saya tidak bisa mendengarmu. Saya tidak di sini. Tak seorang pun seharusnya menjadi siapapun. Melihat tidak ada tanggapan setelah dia mengirim pesan, Suzu dengan cemas memulai waktu berikutnya, Senior Wen, kita berdua telah membuat sumpah surgawi di awal. Aku menggunakan semua sumber dayaku untuk membantumu bangkit di saat-saat terakhir, dan kamu ingin membantu menara Fengyue kita tumbuh lebih kuat. Sekarang Sekte Fengyue ku menghadapi krisis besar, dan aku berharap Senior Wen akan mengambil tindakan untuk mengusir musuh. Ah, sialan kau, sudah kubilang jangan kirim pesan padaku, kenapa kau masih saja mengirim pesan padaku, bagaimana kalau kau ditangkap monster itu? Pria berjubah putih yang meringkuk di sudut ingin memotong Suzu menjadi beberapa bagian. Namun dia tetap diam. Dia tetap diam sampai Suzu tidak dapat menahannya lagi. Jika orang itu tidak mengambil tindakan, Pulau Fengyue akan hancur. Dia tidak peduli untuk menyampaikan pesan itu, mengangkat kepalanya dan berteriak, Senior Wen, Anda telah bersumpah kepada surga, berjanji untuk membantu Sekte Fengyue. Harap penuhi janji Anda sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, lelaki berbaju putih di atap menjadi marah. Saya begitu marah hingga hampir menangis. Kejahatan apa yang telah kulakukan padaku, Wen Chengyu, dalam hidup ini? Saya hanya ingin bangun dan kembali ke puncak. Apa yang salah dengan saya? Di 9 alam, aku akhirnya mencapai kesepakatan dengan Sekte Sanseng dan bersumpah pada surga, namun Sekte buruk itu bubar begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tanpa memberikan penjelasan, dan aku pun ditinggalkan dalam keadaan setengah mati.
Sekarang akhirnya aku menemukan cara untuk memanfaatkan celah dalam kehendak langit dan menemukan sebuah sekte yang lebih kuat daripada sekte Sanseng untuk bekerja sama denganku guna membantuku bangkit dan kembali ke puncak, namun sekte terkutuk ini telah memprovokasi musuh yang begitu kuat lagi. Aku akan mati. Dia tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyeret dirinya keluar. Jadi dia yang berada di atap, turun sepelan mungkin dengan jubah putihnya. Melihat kartu truf ini akhirnya muncul, harapan akhirnya muncul di wajah Suzu saat dia berlutut di tanah. Puncak alam pencerahan layak menjadi puncak alam pencerahan. Dia layak menjadi manusia dalam dua kehidupan. Ketika senior Wen muncul dalam kondisi ini, dia benar-benar tampak seperti seorang abadi yang diusir dari dunia. Dia ada di sini. Pulau Feng Yue aman. Dia penuh percaya diri, dan juga berpikir bahwa dia harus membangun momentum untuk senior Wen, jadi dia mengangkat kepalanya dan berteriak kepada pria berjubah hitam di pintu, tidak peduli siapa Anda, senior Wen ada di sini, dan dia tidak akan mentolerir Anda untuk bertindak liar. Setelah mengatakan, dia sekali lagi menatap Wen Chengyu dengan kagum. Tepat pada saat itu, Wen Chengyu mendarat. Seperti yang diharapkan dari seorang guru yang telah menjalani dua kehidupan, dia begitu tenang dan kalem. Dia adalah pria yang sangat kuat yang telah kembali ke sifat aslinya. Suzu berpikir sambil melihat Wen Chengyu yang telah mendarat di tanah. Namun saat berikutnya, Wen Chengyu berlutut. Saudara-saudara, jangan dengarkan bajingan ini. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku hanya lewat saja. Wen Chengyu berlutut di tanah dan berkata kepada pria berpakaian hitam di pintu sambil tersenyum tulus. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang karena telah mempelajari pelajaran dari San Sengmen, jadi dia berhati-hati saat mengucapkan sumpah ke surga selama kerja sama ini. Jika dia menghadapi musuh yang tidak dapat dikalahkannya, atau jika Pulau Feng Yue dibubarkan, sumpah kepada surga akan dibatalkan. Seolah takut kalau orang-orang berpakaian hitam di pintu tidak akan percaya padanya, Wen Chengyu pura-pura mengacungkan jarinya dan berkata, "Saudara-saudara, aku bersumpah demi Tuhan, aku benar-benar tidak mengenal mereka." Setelah berkata demikian, dia mengedipkan mata besarnya yang polos dengan tulus di samping. Suzu membelalakkan matanya, kata-kata Wen Chengyu terngiang di benaknya, dan dia pun memuntahkan seteguk darah karena marah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa, mengapa seperti ini? Pada saat ini, Suzu seperti bola kempes, tampak jauh lebih tua. Pergi sana, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Suara serak terdengar dari balik jubah hitam itu. Dia bahkan tidak memandang Wen Chengyu dan tampak tidak tertarik padanya sama sekali. Baiklah, keluar dari sini sekarang, keluar dari sini sekarang. Meskipun lelaki berjubah hitam itu sangat kasar, hati Wen Chengyu berseri-seri dan dia menganggukkan kepalanya seperti seekor ayam mematuk nasi. Dia berjalan hati-hati keluar dari aula, dan ketika dia mencapai pintu dan melewati beberapa orang berjubah hitam, dia membungkuk gugup beberapa kali. Ketika akhirnya meninggalkan menara Feng Yue, dia menendangkan kakinya ke udara dan melarikan diri. Melihat Wen Chengyu menggosok kakinya dengan minyak, Suzu meludahkan darah lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wen Chengyu, yang dia anggap sebagai kartu trufnya, benar-benar akan berbalik melawannya di saat kritis ini, dan dengan sikap seperti itu. Namun dia juga mengerti, alasan mengapa Wen Chengyu begitu ketakutan adalah karena pria berjubah hitam di depannya bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Bisakah Anda memberitahu saya, bagian mana yang menyinggung Anda? Suzu tidak punya niat untuk berjuang. Dia hanya ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dengan kemampuan Pulau Feng Yue, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memprovokasi musuh yang begitu kuat? Tes-tes, sebuah suara dingin datang dari balik jubah hitam, dengan nada meremehkan. Karena kamu telah melanggar kehendak Tuhan Allah.